Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang naratif teks, yaitu materi kelas 10. Jadi di pelajaran naratif teks ini kita akan membahas tentang social function, generic structure, dan juga language features dari naratif teks itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, eh, coba kita lihat yang ini, ya. Di sebelah sini bisa dilihat, di sebelah sini. Sini ada apa? Ada cerita, ada 3 cerita. Yang pertama yaitu Malin Kundang, yang kedua adalah Sang Kuryang, dan yang selanjutnya ada Legenda Danau Toba. Oke, all of this text is narrative text, ya. Jadi semuanya termasuk di naratif teks. Mungkin kalian pernah mendengarkan waktu kalian masih di kelas 1 SD, pokoknya di kelas-kelas bawah. You got this material, you got this story about Malin Kundang, Sang Kuryang, and the Legend of Toba Lake, ya. Nah, ketiganya ini termasuk dari naratif teks, ya, termasuk dari naratif teks. Dan dari sini mungkin kalian sudah, teman-teman semua, anak-anakku semua sudah bisa tahu apa sih sebenarnya naratif teks itu dari 3 cerita yang saya tampilkan itu, dari 3 judul, ya. Selanjutnya, ya, ini dia. Apa itu naratif teks? Apa itu naratif teks? Ya, naratif teks. Narrative text is a text that entertain or amuses the reader or listener with a fictional story and characters. Ya, jadi saya lihat contekan di bawah. Jadi kalian tidak bisa lihat contekannya, lihat di atas ini. Oke, narrative text is a text that entertains, ya. Jadi naratif teks atau teks narasi adalah teks yang menghibur or amuses the reader, memberikan hiburan, ya. Entertains and amuse itu hampir sama, semuanya hiburan. The readers or listeners, pendengar atau pembicara. Readers, pembaca, ya, mohon maaf, pembaca dan pendengar. With a fictional story, dengan cerita fiksi, and characters, dan tokoh, ya. Jadi naratif teks itu adalah teks yang berfungsi atau yang memiliki tujuan untuk menghibur pembaca ataupun pendengar melalui atau dengan sebuah cerita fiksi atau cerita dari seorang tokoh, ya, atau satu tokoh. Selanjutnya, sampai di sini paham? Ya, jadi fungsi dari social function dari naratif teks itu atau fungsi sosialnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar, menghibur pembaca atau pendengar, ya. Selanjutnya kita lihat generic structure of narrative text. Generic structure atau struktur umum dari naratif teks ini sebenarnya apa sih? Ya, kita bisa mengenali naratif teks dari struktur paragraf atau struktur teksnya, ya. Paragraf-paragraf penyusun teks tersebut. Karena kita ketahui untuk membentuk sebuah teks kita harus mengetahui kata per kata, kemudian kata kita rangkai menjadi frasa, frasa kita rangkai menjadi kalimat, dan kalimat itu dirangkai, digabungkan beberapa kalimat lainnya, yang dimana ada kalimat utama dan kalimat penjelas, dan akhirnya menjadi satu paragraf. Dan paragraf-paragraf inilah yang disusun membentuk sebuah teks. Dan cara penyusunan paragraf ini atau alur-alur dari paragraf ini, susunan-susunan paragraf ini
memberikan kita clue atau memberikan kita give us apa namanya, memberikan kita semacam apa lagi, saya lupa ya, tanda-tanda, memberikan kita gambaran jenis teks yang kita baca ya. Untuk naratif teks sendiri, naratif teks itu ada 3 generic structure-nya. Yang pertama orientation, yang kedua complication, yang ketiga resolution. Ya, bisa kalian lihat di sini, silahkan dicatat kalau dirasa penting. Ya, orientation itu introduces the main characters and settings of the story. Ya, introduces the main characters and setting of the story. Ya, jadi di sini di orientation itu atau di perkenalan, orientation itu perkenalan ya. Di situ introduces the main characters, memperkenalkan tokoh utama dan latar dari cerita. Latar ini seperti di bahasa Indonesia ada latar tempat, latar waktu, latar keadaan, dan lain sebagainya ya. Terus yang selanjutnya ada complication. Complication di sini here introduces and escalates the problem faced by the main characters. Ya, di sini menjelaskan masalah yang dihadapi oleh pelaku utama. Jadi di sini dijelaskan sudah apa namanya, masalah-masalah yang mulai dihadapi oleh pelaku atau pemeran utamanya ya. Masalah pertama, bagaimana masalah itu terjadi, setelah itu masalahnya naik, kemudian naik sekali, kemudian turun ya, yang ada kita tahu klimaks dan anti klimaksnya ya. Dan selanjutnya setelah kedua itu ada yang namanya resolusi atau penyelesaian, resolution, atau how the main characters deal with the problems. Bagaimana tokoh utama itu keluar dari masalahnya ya. Di situ bisa happy ending, bisa sad ending ya. Nah, sekarang kita ke yang ketiga, yaitu language features atau kaidah kebahasaan yang dipakai dalam naratif teks ya. Untuk membuat naratif teks, yang pertama ada yang namanya past tense ya. Kaidah kebahasaan yang digunakan adalah past tense. Jadi ketika kita membuat naratif teks, we use the tenses of past tense ya. Entah itu simple past tense, past perfect tense, dan lain sebagainya. Semua yang past atau yang sudah berlalu itu masuk di simple past. Maksudnya di language features-nya dari naratif teks ya. Bisa kita lihat bagaimana kita bisa mengenali kalau dia adalah kalimat past tense. Itu kita bisa lihat dari kata kerja yang digunakan. Kata kerja yang digunakan kalau dia di simple past tense menggunakan verb to untuk kata kerja keduanya dalam kalimat. Contohnya ya, diperhatikan di sini. Boleh dilihat. The little girl wore a red reading hood. So everyone in the village call her little red reading hood. Ya. Jadi di sini kata kerjanya lihat ada wore. Wore itu kata kerja pertamanya atau infinitifnya adalah wear ya. Wear. Terus selanjutnya the village called. The village ya.
So everyone in the village call. Everyone in the village call. Semua orang di kampung menyebutnya call her ya. Call. Call itu kata kerja kedua dari call tanpa ed ya. Call. Yang artinya adalah menyebut atau memanggil ya. Itu contoh dari past tense. Selanjutnya adverb of time atau kata keterangan waktu. Untuk kata keterangan waktu ini tentunya kita menggunakan kata-kata yang lampau sekali ya. Kayak example, once upon a time, pada suatu waktu, one day, suatu hari, etc. dan lain sebagainya ya. Masih banyak yang lain contoh-contoh dari adverbs of time yang digunakan. Selanjutnya yang terakhir ada direct and indirect speech, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung itu yang seperti apa dan kalimat tidak langsung itu seperti apa? Kalau kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung oleh si pengucap kalimat ya. Maksudnya kalimatnya sama persis. Contohnya Bahrul berkata, saya mau makan ya. Itu kalimat langsungnya. Kalimat tidak langsungnya bagaimana? Kalau kita mengubah menjadi kalimat tidak langsung menjadi Bahrul berkata bahwa dia mau makan, seperti itu ya. Dan di sini kita bisa lihat juga contohnya. Remember, go straight to grandmother's house. Ya, ini kalimat perintah ya. Remember, go straight to grandmother's house. Her mother continued. Ya, jadi ini kata mamanya, ingat, langsung ke rumahnya nenek. Seperti itu. Terus yang selanjutnya ada contoh kedua. Don't worry mommy, said Little Red Riding Hood. Kata Little Red Riding Hood. Ya. Dan mungkin untuk kali ini hanya itu saja dulu materinya. Nanti kita lanjut yang selanjutnya. Tentunya kita akan bahas dan kupas tuntas mengenai direct and indirect speech, past tense dan juga adverb of time ya. Jadi kita akan banyak mengorek-ngorek yang ini karena language features ini agak sulit dipahami karena dia masuk ke hal-hal teknis kebahasaan. Oke, demikian dari saya. Terima kasih untuk atensinya. Dan ingat, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan follow Instagramnya Bapak ya. Oke, utamanya semua siswa Smadaka. Goodbye. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.